Saat Teduh Keluarga mengajak kita semua untuk menantikan kedatangan Yesus Sang Emmanuel. Dengan menelusuri jejak-jejak keselamatan dalam sabda Tuhan, kita sampai di Bethlehem dan melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem surgawi. Maranatha, datanglah Tuhan. Kami sambut Engkau dalam keluarga kami di masa pandemi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Yohanes, Allah Maha Baik. Seberapa pentingnya nama? Seorang penyair mengatakan, apalah arti sebuah nama? Tentu tidak berlaku bagi kalangan Yahudi. Nama menjadi identitas, nama mempunyai riwayat dan harapan. Seorang anak laki-laki yang lahir dari keluarga lanjut, Zakaria dan Elisabet, ditentukan oleh Tuhan. Pemberian nama Yohanes dilakukan saat anak akan disunatkan. Nama yang diberikan ini memberikan keheranan di antara saudaranya. Lukas 1 ayat 63. Sebab bertolak belakang dengan pemberian nama, mengikuti nama ayahnya, yaitu Zakaria. Sejak awal Elisabet yang mengalami kasih karunia besar atas kabar dari Zakaria suaminya bahwa mereka akan memiliki anak yang harus diberi nama Yohanes, sudah mewanti-wanti agar jangan diberi nama selain nama yang sudah ditentukan. Yohanes 1:60. Karena Zakaria bisu, maka semua orang meminta tanda supaya Zakaria menulis nama. Dan tertulis namanya adalah Yohanes. Lukas 1:63. Nama yang berarti Yahweh Maha Pengasih, Allah Maha Baik, merubah kehidupan. Zakaria yang semula tidak percaya akhirnya telah menunjukkan nama terlepas mengikat lidahnya. Ia pun berkata-kata dan memuji Allah. Sebelumnya ia juga tidak tahu sampai kapan lidahnya terikat. Ia mengalaminya setelah mendengar kabar malaikat. Tetapi akan sampai kapan derita itu dialami tidak diberitahukan sejak awal. Tetapi Tuhan sendiri yang mengasihi, sehingga akan saat disunatkan dan diberi nama, semua belenggu dilepaskan. Itulah yang membuat ketakutan semua orang yang tinggal di sekitarnya. Peristiwa ini akhirnya menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Peristiwa pemberian nama yang membawa pengalaman tremendum dan fascinosum, takut dan kagum. Secara upacara, ikatan perjanjian mengulang peristiwa Abram berubah menjadi Abraham dengan nama baru dan janji-janji penyertaan Tuhan. Dalam pengalaman tremendum dan fascinosum ini dapat dirunut rancangan-rancangan atau garis kehidupan yang sudah ditentukan Tuhan. Melalui keterbatasan, memuji Tuhan dan memberitakan kebaikan Tuhan tetap harus dikerjakan. Mulut bisa saja bisu, tetapi tangan bisa menulis. Kapan waktu derita kesulitan berakhir tanpa janji berakhir, Tuhan sendiri mengakhirinya.
Pujian Sakaria menjadi madah kudus Yahweh Maha Pengasih dan Allah Maha Baik. Marilah hening. Marilah berdoa. Ya Yesus, semoga cahaya kasih-Mu selalu menyinari hati kami. Ketika Natal semakin dekat, kami semakin mengagumi kasih-Mu yang begitu besar. Biarkanlah kasih-Mu mengubah setiap segi kehidupan kami dan menyentuh setiap orang yang kami jumpai. Menerima kehadiran-Mu dengan hati terbuka. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.